yang tidak terpikirkan. Episode 11. Kecemburuan. Jangan tanya dulu deh, Mbak Cantika udah datang belum? Tanya Nur akan melangkahkan kakinya ke arah pantry. Eits, Iu mau kemana? Cantika nggak datang hari ini, katanya mau istirahat aja di apartemennya. Oh, Nur akan melangkah keluar langsung dihalangi Maya. Mungkin sakit Mbak Cantika kemarin tambah parah, lebih baik entar sore gue jengukin ke apartemennya. Gumam Nur dalam hati. Udah dibilang Cantika nggak ada di kantornya, kok malah pergi sih? Mau ke pantry gue Mei, mau bikin kopi buat ngilangin nih kantuk. Entar aja, sekarang lu rebahan di sofa. Mau ngapain sih Mei? Udah lu rebahan sekarang, perintah Maya lalu mengambil plastik yang berisi maskeran. Maya memasangkan ke wajah Nur dengan rapi. Aduh Mei, musti maskeran sekarang. Lu gak lihat ini masih pagi dan kerjaan gue udah pada numpuk. Kalau untuk cantik, gak ada nanti-nantian. Lu gak lihat wajah lu udah kayak panda, Akika udah sering bilang kalau ye musti jaga penampilan. Serah lu deh Mei, Nur mengikuti kemauan Maya dan merebahkan dirinya di sofa, dia memejamkan matanya sebentar. Say, sebenarnya, kenapa lu gak bisa bobo cantik tadi malam? Nur langsung teringat kejadian saat di perusahaan Bima. Wajah Nur yang putih bersemu merah mengingat kejadian itu. Nur langsung bangun dari rebahannya. Masker yang baru saja Maya letakkan meluncur jatuh memperlihatkan wajahnya yang merona. Kamu kenapa sih Say? Kenapa muka kamu merah kayak udang rebus? Maya memicingkan matanya memperhatikan Nur dengan seksama. Gue nggak kenapa-napa, cuma hari ini kerasa gerah aja, bohong Nur mengipasi wajahnya. Mencurigakan. Maskerannya udah kan? Gue mau ke pantry dulu. Nur mengambil langkah 1000 untuk menghindari nyinyiran Maya, tapi dihalangi oleh Maya. Eits, nggak semudah itu Nona. Sebelum lu cerita Akika nggak akan biarin Iu keluar dari ruangan. Mei kayaknya lu lebih cocok jadi polisi daripada desainer deh. Ada ya polisi ngondek kayak Akika, yang ada penjahat pada kabur semua dari penjara. Tersadar Nur yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Eits, Iu mau ngalihin pembicaraan gak akan bisa Cin. Ayo lu terus terang ama Akika, atau Akika bakalan kutuk lu kayak malin kundang. Jadi batu deh gue, Nur duduk di meja kerjanya membuka laptopnya. Nur, apa sih Mak? Kepo banget deh ah. Siapa juga yang gak kepo? Kalau Iu nyamain rahasia-rahasiaan ama Akika. Beneran gak ada apa-apa Maya. Kalau ada apa-apa pasti lu orang pertama yang bakalan gue kasih tahu. Ya bener ya. Kalau ada apa-apa, Akika orang pertama yang lu kasih tahu. Ya udah deh, Maya mengambil buku yang berisi sampel bahan gaun. Lah, ngambek. Jangan ngambek dong Mei. Entar gantengnya ilang lo, canda Nur. Nur Lisa. Udah tahu Akika ini cantik dan aduhai. Masih aja ngungkit masa lalu, kata Maya berpura-pura sedih. Iya deh, Maya ku cantik. Mau kemana kok bawa buku bahan? Biasalah Nur, mau nyari bahan buat gaun wedding. Perlu ditemenin kagak? Sekalian gue mau ilangin rasa ngantuk nih. Ya udah ayo, Maya mengajak Nur ke bahan kain langganannya. Di kediaman Arsenal. Ibu Siska menyiapkan sarapan pagi di atas meja makan, satu persatu anggota keluarga Arsenal duduk di meja makan. Bima sudah rapi dengan pakaian kasual yang dikenakannya. Kakinya yang panjang dibaluti celana skinny fit jeans warna hitam, memakai baju kaos V-neck menutupi badan six-pack-nya, dengan blazer yang senada dengan skinny fit jeans-nya menambahkan aura ketampanan dimiliki Bima. Bima, kamu tidak ke kantor hari ini? Tanya Siska heran melihat penampilan putranya yang berbeda.
Iya Mom, tapi hanya sebentar. Dan ada janji dengan Bastian hari ini Mom, kata Bima memulai sarapannya. Apa kamu sakit Bima? Tanya Oma Ayu khawatir. Tidak Oma, dan baik-baik saja. Ada hal penting yang ingin dan diskusikan dengan Sean, kata Bima tidak ingin omanya khawatir. Rido, jam berapa orang tua Amanda akan datang? Tanya Sutomo pada Rido. Sore nanti mereka akan datang jawab Rido. Bima, sore nanti kamu sudah harus ada di rumah oke? Momi tidak mau tahu, Siska mengingatkan Bima untuk berada di rumah sore nanti. Bima hanya diam lalu menganggukkan kepalanya dan melanjutkan sarapannya. Oh ya Bim, sejauh mana persiapan pesta ulang tahun perusahaan? Dedi dengar kamu sudah dapat EO yang mengurusnya, tanya Sutomo. Sudah semuanya sudah beres. Segala sesuatunya sudah diurus oleh EO itu, kita hanya tinggal datang di hari hanya saja, jelas Bima. Alhamdulillah, akhirnya ada EO yang mau mengurus pesta dalam waktu yang singkat. Momi dengar banyak EO yang mundur karena waktu yang sempit, apa nama kantor EO-nya Bim? Tanya Siska penasaran. Pearl Stars Wo dan EO. Ho. Siska tersedak saat minum air. Pearl Stars, bukannya kamu sudah membatalkannya? Tanya Pak Sutomo heran memukul-mukul lembut punggung Siska untuk mengurangi batuknya. Awalnya, Bima enggan untuk mau kerja sama. Tapi Herdi mengeluh kalau banyak EO yang mundur karena tenggat waktu yang singkat, jadi Bima memutuskan akan mencoba memakai EO Pearl Stars, jelas Bima. Bima melirik jam yang melingkar di tangannya. Oma, Mom, Dad, Bima akan berangkat sekarang. Kak Rido aku akan mengusahakan untuk bisa datang nanti, kata Bima yang beranjak pergi. Sebelum pergi, seperti biasa Bima menyalami dan mengecup pipi wanita yang disayangi dan dihormatinya, lalu menyalami dadinya. Herdi berdiri dari duduknya saat Bima menghampirinya di ruang tamu. Herdi heran melihat Bima yang tidak memakai jas tapi malah memakai pakaian kasual. Tuan muda, apakah hari ini Tuan muda tidak akan ke kantor? Kita ke kantor, tapi hanya sebentar. Setelah selesai Jumatan kita akan ke tempat Bastian. Ke tempat Bastian. Apakah Tuan muda merasa kurang sehat? Jika iya, saya akan membatalkan meeting hari ini Tuan. Itu tidak perlu, kita berangkat sekarang, perintah Bima. Mereka berdua beriringan jalan keluar dari mansion Arsenal, Sakti membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Bima untuk naik. Herdi sudah duduk di samping kemudi. Sakti lalu menghidupkan mesin mobil lalu meluncur ke perusahaan Arebeon Corp. Ting! Terdengar bunyi notifikasi pesan WA yang masuk. Bima mengecek smartphone miliknya, tidak ada pesan apapun. Bima melihat ke arah Herdi duduk di sebelah kemudi mobil tampak sedang fokus berbalas pesan. Pesan dari siapa? Apakah dari klien? Tanya Bima melihat Herdi dari kaca spion mobil depan. Bukan Tuan muda, saya hanya membalas pesan dari teman saya. Teman? Bastian atau Van Rius? Tanya Bima yang kini membuka smartphone miliknya. Teman baru Tuan muda, kata Herdi melihat ke arah depan. Teman baru? Siapa? Apakah aku mengenalnya? Interogasi Bima penasaran. Teman baru Tuan muda, kata Herdi melihat ke arah depan. Teman baru? Siapa? Apakah aku mengenalnya? Interogasi Bima penasaran. Nih Tuan muda kepo banget aku kan juga punya privasi. Nggak mesti semuanya Tuan muda tahu guman Herdi dalam hati. Hanya teman Tuan, Herdi lalu mensilen ponselnya. Tidak masalah jika kamu ingin berhubungan serius dengan lawan jenis, tapi aku harap kamu berhati-hati, kata Bima mengalihkan matanya ke jendela samping mobil menatap pemandangan di luar sana. Herdi sangat mengerti dengan maksud Bima. Tenang saja Tuan muda,
Gadis yang kudekati ini tidaklah seperti gadis yang telah menghancurkan hatimu, guman Herdi. Maya dan Nur sedang melihat-lihat contoh kain yang akan dijadikan gaun pengantin oleh Maya di mall terbesar di In. Mei, gue ke toilet bentar ya. Oke Chin. Entar Akika nunggu di mobil aja ya. Oke. Nur berjalan menuju ke toilet yang tersedia di mall itu. Nur tidak menyadari ada seorang perempuan yang mengikutinya dari belakang. Nur masuk ke dalam toilet, perempuan asing itu juga ikut masuk dan segera menarik rambut Nur yang saat itu terurai dengan kuat. "Au! Apa-apaan ini?" teriak Nur kesakitan memegangi rambutnya. "Sakit bukan?" Perempuan itu mendorong Nur ke dinding toilet. "Au! Siapa kamu? Apa kesalahanku sampai kamu berbuat seperti ini?" tanya Nur merasa kesakitan di wajah dan rambutnya. "Kesalahan Iyo karena Iyo merebut segalanya dari gue." Perempuan asing itu mengeluarkan sebilah pisau dari tasnya. "Sekarang, wajah cantik lu bakal gue hancurin," ancam perempuan itu menempelkan pisau ke wajah Nur. Nur memberontak dan mendorong badannya ke belakang. Nur berhasil terlepas dari kuncian perempuan itu, tanpa sengaja pisau itu mengenai tangan Nur. Darah mengucur dan menetes ke lantai toilet. Nur terkejut saat melihat perempuan itu perempuan yang dikenalnya. Pisau yang dipegang perempuan itu terlepas dan jatuh. Secepat kilat Nur menendang jauh pisau itu. "Sinta. Ya, ini gue. Kenapa kaget?" Sinta tampak sudah sangat marah. "Sin, apa maksud lu? Kenapa lu jadi nekat kayak gini?" Nur tidak habis pikir melihat kenekatan Sinta. "Salah lu udah banyak. Semenjak lu kerja di Pearl Stars semua pekerjaan gue lu rebut, klien-klien penting pun lu rebut juga. Sekarang gue diskors sama Mbak Cantika pasti hasutan dari lu kan?" Sinta sangat marah, dia sangat iri dan dengki dengan keberhasilan Nur. "Sin, lu dihukum Mbak Cantika itu bukan urusan gue. Klien-klien penting make jasa EO gue, itu pilihan mereka. Nggak ada sangkut pautnya ama gue," jelas Nur memegangi tangannya yang masih mengeluarkan darah. "Halah klien itu make jasa lu karena lu udah tidurkan ama tuh klien," tuduh Sinta. Merasa harga dirinya sudah direndahkan tanpa ragu Nur mengangkat tangannya yang berlumuran darah. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Sinta. "Dasar wanita. Bla bla bla. Berani lu tampar gue. Jaga omongan lu, selama ini gue diam lu rendahin gue. Tapi sekarang lu udah keterlaluan." Plak! Sebuah tamparan mendarat lagi di pipi kiri Sinta, pipi Sinta memerah akibat tamparan yang didapatnya. Sinta melihat orang yang menamparkan pipi kirinya. "Brengsek, beraninya lu nampar gue," teriak Sinta tidak terima sambil memegangi wajahnya yang memerah karena tamparan dari Maya dan Nur. Maya yang kelamaan menunggu Nur memutuskan menyusulnya ke toilet. Maya melihat banyak perempuan yang berkerumun di depan pintu masuk toilet. Dia lalu menanyai salah satu gadis yang berada di sana dengan masih berpakaian seragam sekolah di antara mereka. "Dek, ada apa sih, kok pada ngumpul di depan toilet gini?" tanya Maya pada gadis itu. "Itu Mas." Belum selesai gadis itu berbicara, Maya langsung memotong pembicaraan gadis itu. "Mas. Emang Akika mas-mas. Udah dandan cetar membahana kayak gini malah manggil mas," ketus Maya. Gadis itu melihat Maya dari atas sampai bawah. "Tampan sih tapi sayang ngondek," gumam gadis itu dalam hati. "Terus maunya dipanggil apa?" tanya gadis itu lagi. "Panggil kakak," kata Maya. "Iya deh ma. Kak. Itu ada yang tengkar di dalam. Kalau nggak salah dengar ada yang terluka." "OMG, Nur," pekik Maya yang menerobos kerumunan perempuan yang berkumpul di depan toilet. Terdengar oleh Maya suara perempuan yang tidak asing di telinganya. "Dek, cepat panggil security di sini.
Suruh datang ke toilet cewek ya, perintah Maya pada gadis muda itu. Iya kak, gadis itu segera menuju pintu depan mall, dia melihat beberapa security yang sedang bertugas. Pak, tolong ada keributan di toilet cewek, panggil gadis itu pada security mall. Maya lalu masuk ke dalam toilet, dia mendengar perkataan perempuan itu yang menghina Nur. Halah klien itu makek jasa lu karena lu udah tidurkan ama tuh klien, tuduh perempuan itu. Maya melihat Nur yang langsung menamparkan keras perempuan itu. Maya pun maju dan menamparkan kembali pipi sebelah kiri perempuan itu. Dasar! Sialan, beraninya lu nampar gue, teriak perempuan itu yang tidak lain adalah Sinta. Iye Akika emang berani. Mau ngapain lo dasar mak lampir, mulut iu nggak pernah disekolahin ya, iu halalin segala cara buat dapetin klien malah lu nuduh Nur. Jaga bicara lu ya, ini bukan urusan lu. Hello ini udah jadi urusan Akika, Nur temen Akika, urusan Day juga urusan Akika, tegas Maya berdiri di depan Sinta. Pertengkaran Maya dan Sinta semakin mengundang banyak orang. Nur tidak menyia-nyiakan kesempatannya, segera dia merogoh tas ranselnya mencari-cari sesuatu untuk membalut lukanya sementara. Darah masih menetes dari tangannya, Nur hanya menemukan tisu di dalam tasnya. Pakai ini aja deh, daripada nggak ada. Gumam Nur dalam hati. Security datang mengamankan Sinta, Nur dan Maya, mereka juga memungut pisau yang digunakan Sinta untuk melukai Nur. Mereka bertiga dibawa ke kantor security untuk dimintai keterangan. Nur orang pertama yang dimintai keterangan, dia menjelaskan kejadian yang terjadi di toilet perempuan. Baiklah, Mbak dan Mas. Saya akan membawa Mbak Sinta ini ke kantor polisi untuk selanjutnya dimintai keterangan oleh pihak berwajib, jelas security itu setelah mendengar penjelasan Nur. Maya pun meminta kalau masalah yang dibuat Sinta dibawa ke pihak berwajib. Jangan. Saya mohon jangan Pak. Jangan dilaporkan ke polisi, saya mohon Pak, Sinta memohon untuk tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Rasain lu, tadi berani buat nyerang Nur, nah giliran dilaporin takutnya setengah mati. Makanya jangan coba buat jadi penjahat, nyinyiran Maya pada Sinta. Mei, udahlah. Nggak usah dibahas lagi, kata Nur menenangkan Maya yang kesal dengan ulah Sinta begitu berbahaya. Maaf Mbak, masalah ini tetap akan kami bawa ke jalur hukum. Karena Anda sudah melakukan penganiayaan, tegas security. Pak, saya mohon jangan laporkan saya Pak, Sinta langsung mendekati Nur dan bersimpuh di depannya. Sinta, kamu ngapain? Ayo berdiri sekarang, pinta Nur membantu Sinta untuk berdiri. Nur, gue mohon. Tolong jangan laporin gue ke polisi, gue akui gue iri lihat keberhasilan lu. Banyak klien dan teman-teman yang suka ama kerja lu bikin gue makin iri dan dengki ama lu. Maafin gue Nur, jangan laporin gue ke polisi, keluarga gue bisa malu Nur. Please tolongin gue Nur. Sinta memohon pada Nur. Nur dilema dengan situasi itu. Dia merasa kasihan dengan Sinta tapi tindakan Sinta sudah sangat berbahaya dan dia harus dihukum atas perbuatannya. Udah Pak bawa aja tuh mak lampir, biar dia kapok dan gak akan nyelakain orang lagi, kata Maya kesal. Salah seorang security meraih tangan Sinta untuk membantunya berdiri, lalu menyeretnya untuk dibawa ke pihak yang berwajib. Nur merasa sangat kasihan pada Sinta. Dia juga tidak tega membuat keluarga Sinta malu akan perbuatan Sinta. Pak tunggu, Nur meminta security untuk menunggu sebentar. Pak, masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, pinta Nur. What? OMG Nur, lu tuh ya. Nyawa lu tadi dalam bahaya dan sekarang lu minta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Lu tuh terlalu baik atau apa sih Nur? Nggak habis pikir Akika, ceramah Maya pada Nur.
Hus. Udah Mei, tenang dulu ya, tarik nafas lalu buang. Maksud gue buat nyabut laporan itu biar masalah ini nggak berlarut-larut Mei. Lu nggak kasihan ama keluarga Sinta yang bakalan malu kalau anaknya masuk penjara. Ya secara dia bisa aja dibebasin sama keluarganya, tapi perbuatan dia bakal diketahui ama orang banyak bisa malu banget keluarganya, jelas Nur. Tapi Nur, emang ada jaminan tuh mak lampir nggak akan buat masalah lagi malu? Tanya Maya. Tenang aja Mei, gue yakin dia udah jera. Sekarang lebih baik lu bilang mas security buat bebasin tuh Sinta oke, pinta Nur. Nyerah deh Akika mas sikap lu yang baik ini, terpaksa Akika nurutin mau lu, dengus Maya yang sangat kesal dengan sifat Nur yang terlalu baik. Nur hanya tersenyum melihat Maya yang kesal dengan sikapnya. Setelah masalah ini kelar, Akika akan antar lu ke rumah sakit oke? Iya mak, kata Nur masih memegangi lukanya. Selesai menunaikan salat Jumat, Bima meminta Herdi untuk menyuruh Sakti mengantar mereka ke rumah sakit Arsen Medical tempat kerja Bastian. Sementara Bima menemui pengurus masjid untuk memberi santunan dalam rangka ulang tahun perusahaan yang sebentar lagi. Setelah urusannya selesai, Bima menaiki mobilnya dan menuju Arsen Medical. Mobil Bima terparkir di halaman lobi rumah sakit, seperti biasa seorang bodyguard membukakan pintu untuknya. Bima melangkah masuk ke dalam rumah sakit diiringi Herdi yang selalu mengikutinya. Sepanjang Bima dan Herdi melangkah, seluruh mata tertuju pada mereka. Terutama kaum hawa, dari pasien yang mengantri di lobi rumah sakit, perawat hingga dokter perempuan terus memperhatikan kedua sosok yang melangkah menuju ruangan dokter Bastian. Wow, tampannya. Ternyata lebih tampan aslinya daripada di TV sama majalah. Kata-kata itu terus terlontar dari mulut para kaum hawa yang mengagumi sosok Bima Arsenal. Herdi dan Bima sudah berada di depan ruang kerja Bastian. Perawat yang bertugas di depan ruang kerja dokter Bastian segera memberitahu Bastian melalui telepon. Silahkan Tuan Bima, dokter Bastian sudah menunggu Anda di dalam, kata perawat mempersilahkan Bima dan Herdi masuk. Hai bro. Tumben pria paling sibuk mampir ke gubuk reot gue. Tidak biasanya seorang Bima mau mampir kemari, kata Bastian. Gue mau lu periksa gue sekarang. Lu sakit? Bagian mana yang terasa sakit? Tanya Bastian. Bastian memasang stetoskop ke telinganya dan memasang alat pengukur tensi ke lengan Bima. Herdi duduk di depan meja dokter, memperhatikan wajah Bima yang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Tuan muda sakit apa? Dari tadi aku sudah bersamanya, tapi dia sama sekali tidak mengeluh apapun. Gumam Herdi dalam hati. Bastian selesai memeriksa Bima lalu dia duduk di bangkunya. Bima duduk di sebelah Herdi. Jadi gimana Bas? Tanya Bima penasaran. Sejauh pemeriksaan yang gue lakuin, nggak ada gejala penyakit apapun. Lu itu sehat walafiat, jelas Bastian. Apa lu udah periksa gue betul-betul? Tanya Bima kembali. Pastinya Bima, kalau lu nggak percaya kita periksa aja darah lu ke lab. Kapan gue bisa tahu hasilnya? Untuk pemilik rumah sakit dalam waktu setengah jam udah kelar lagi. Bentar gue akan nyuruh perawat buat ambil darah lu. Bastian memanggil perawat untuk mengambil sampel darah Bima, lalu membawanya ke laboratorium untuk diperiksa. Setengah jam telah berlalu, perawat membawa hasil laporan Bima dalam amplop. Makasih suster, ucap Bastian saat menerima amplop yang diserahkan oleh perawat. Bastian membaca hasil laporan lab dengan teliti. Bima, dari laporan hasil lab, semuanya menunjukkan kalau lu dalam keadaan baik-baik aja. Emang lu ngerasa sakit di mana sih? Tanya Bastian yang penasaran. Dari kemarin, jantung gue berdebar dengan cepat saat gadis itu ada di depan gue.
Nggak hanya itu, setiap kali menyebut namanya aja jantung gue berdetak sangat keras, jelas Bima membuat Bastian dan Herdi melongo. Jadi maksud lu, jantung lu berdetak cepat saat ada gadis itu? Tanya Bastian lagi. Benar? Apa jantung gue bermasalah? Tanya Bima lagi. Hahaha. Tawa Bastian dan Herdi pun pecah membuat Bima bingung menatap mereka. Apakah menurut lu hal ini pantas untuk ditertawakan? Kata Bima dingin. Sorry Bima. Bukan maksud gue untuk ketawain lu. Tapi, Bastian kembali tersenyum. Tapi apa? Tanya Bima dingin. Tapi hal yang iu rasakan itu adalah hal yang wajar bagi pria yang sedang jatuh cinta, jelas Bastian. Siapa yang lu maksud sedang jatuh cinta? Tanya Bima menatap tajam Bastian. Sorry bro, apa yang lu rasakan emang hal lumrah bagi orang yang jatuh cinta. Emang siapa gadis itu? Hingga namanya aja udah bikin jantung lu berdebar kencang, tanya Bastian lagi. Bima hanya diam tidak menjawab pertanyaan Bastian. Tidak mungkin. Bastian pasti salah, tidak mungkin aku akan jatuh cinta pada Nur. Gumam Bima dalam hati menyebut nama Nur membuat debaran jantungnya semakin kencang. Bima memegang dadanya, hal itu tidak luput dari penglihatan Bastian dan Herdi. Bersambung.